Ya, pemerintah menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Aturan baru itu sudah dituangkan dalam surat edaran. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi hingga tuntas. Vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah mengakhiri pandemi. Lantas apa saja faktor risiko dari segi kesehatan dan juga penerapan kebijakannya di lapangan? Untuk membahasnya melalui sambungan daring, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander K. Ginting. Selamat siang Pak Alexander, sehat? Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Oke Pak Alexander, ini kan melihat kondisi saat ini sudah tepatkah gitu Pak adanya pelonggaran aturan khususnya dengan perjalanan domestik yang diterapkan pemerintah menurut Anda? Ya, sampai hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi. 2 minggu terakhir, penambahan kasus positif harian itu antara 20 sampai 30 ribuan per hari. Dan kemudian kasus kematian masih dilaporkan antara 250 per 300 per hari dalam 2 minggu terakhir. Sehingga kasus aktif masih ada sekitar 450 ribuan. Ini laporan dari statistik yang disampaikan oleh Satgas maupun juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi artinya bahwa kendati pun kita sudah melewati 2 tahun dan kemudian vaksinasi sudah bisa kita selesaikan di vaksinasi dasar hampir 90% untuk vaksinasi 1, demikian juga vaksinasi 2, tapi masalah penularan belum selesai. Jadi pandemi itu belum selesai. Tetapi tidak selesainya masalah ini bukan berarti kita tidak punya terobosan dalam rangka pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial dan kegiatan lainnya. Jadi pemulihan ini harus ada dilakukan dalam rangka mempersiapkan transisi dari kehidupan pandemi menjadi kehidupan di mana nanti kita hidup bersama dengan virus tersebut. Oleh karena itu memang terobosan-terobosan inilah yang diwacanakan, diberikan gagasan dan tentu akan dikaji oleh tim pakar secara lintas lembaga maupun kementerian. Dan tentunya pastinya nanti bagaimana pelaksanaannya kita harus menunggu surat edaran dari Kasatgas COVID-19 Nasional. Jadi ini yang harus kita lihat. Tapi ada perbedaan antara hari ini dengan 2 tahun yang lalu, di mana vaksinasi sudah meningkatkan imunitas masyarakat. Yang kedua, bahwa 3M itu sudah bagian dari perilaku masyarakat. Dan kemudian 3T ini sudah kita kerjakan lebih kurang 2 tahun, walaupun ada pasang surutnya. Tetapi inilah kriteria-kriteria yang harus membawa kita bagaimana membuat terobosan baru tersebut. Jadi, kendati pun ada pelonggaran, tetapi di satu sisi ada pengetatan. Jadi ada yang kencang dan ada yang digaskan. Jadi oleh karena itu, yang namanya pemberlakuan kegiatan masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat ini tetap harus jalan. Dan kemudian 3M, 3T ini juga harus bagian dalam kehidupan dalam penanggulangan COVID. Sehingga oleh karena itu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tetap harus dilihat sebagai salah satu kunci utama. Kendati pun nanti misalnya sudah tidak ada PCR test ataupun rapid test antigen, masyarakat yang berpergian sebagai syarat perjalanan harus sudah vaksinasi dan mereka tidak bergejala. Dan ketiga, mereka mengisi aplikasi Peduli Lindungi dan tentu ada e-hack yang akan mengatur dari tempat mana mereka berpindah ke tujuan yang baru. Jadi ini semua akan diatur baik secara manual maupun secara digital. Tapi kata kunci utama adalah perilaku. Jadi dimanapun ditempatkan, dia tetap harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ini kunci utama. Karena kalau kita lihat di London ataupun di Paris, mereka sudah vaksinasi 4 kali, 5 kali, tetap saja ada infeksi. Jadi kunci infeksi itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan inilah kata kunci. Inilah yang harus disampaikan ke masyarakat. Jadi pelonggaran ini bukan berarti kita lalai, tapi pelonggaran ini harus membawa kita ke tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Kewaspadaan itu kata kunci supaya kita bisa mencegah penularan, mencegah lonjakan kasus, baik itu bersifat klaster ataupun bersifat secara sporadis. Tapi bicara Pak soal aturan sebelumnya yang menerapkan harus tes PCR ataupun antigen sebelum perjalanan, seberapa besar kemudian dengan tidak diberlakukannya tes ini terhadap potensi penularan COVID-19 di bandara ataupun juga di kendaraan umum lain? Ya, jadi yang harus kita lihat juga bahwa penerbangan
juga sudah lebih siap dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi penerbangan sekarang sudah menggunakan HEPA filter untuk mengatur airflow. Dan yang kedua, bahwa flight attendant juga sekarang sudah bertindak sebagai satgas di dalam penerbangan itu. Dia mengatur bagaimana orang kalau misalnya ada embarkasi. Jadi tidak semua orang harus berdiri dan turun bersama-sama, tetapi ada tahapan-tahapannya. Demikian juga flight attendant sudah mengatur bagaimana orang masuk ke toiletnya. Kemudian bagaimana flight attendant mengatur juga orang supaya tidak saling berbicara, dan kemudian makan minum tidak ditiadakan di bawah 2 jam. Ini satu perkembangan yang baik, sehingga flight attendant yang ada di dalam penerbangan itu juga sudah menjadi satgas yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi dalam perjalanan. Kita lihat juga bagaimana di bandara, mulai dari check-in sampai juga boarding, ini juga sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ini juga akan menambah keamanan terhadap passenger yang akan berangkat, dan demikian juga ini akan mengurangi risiko. Tetapi pemeriksaan kesehatan tetap, jadi cek suhu, mereka yang bergejala ini tidak akan boleh berangkat. Dan bagi mereka yang bergejala juga harus ada kesadaran bagi warga untuk tidak berangkat. Dan syarat yang paling penting adalah bahwa mereka sudah vaksinasi lengkap dan terlebih mereka sudah melaksanakan booster. Oke, baik. Kemudian juga ini melihat aturan yang terbaru terkait dengan aturan perjalanan, tentu banyak yang menyambut dengan antusias, walaupun ada juga yang tetap takut ataupun was-was. Tapi bicara soal aturan ini, Pak, kita tahu juga kurang lebih sebulan lebih nanti kita akan menghadapi mudik Lebaran. Bulan suci Ramadan akan ada banyak sekali perpindahan orang yang mungkin melakukan mudik, dan apakah melihat kondisi saat ini, apakah kemungkinan aturan yang baru ini terkait dengan pelonggaran perjalanan apakah akan memang diberlakukan panjang atau ada kemungkinan akan ditarik kembali saat nanti mudik Lebaran? Ya, karena ini sifatnya uji coba dan kemudian dalam hal ini juga nama yang disebut juga sebagai terobosan untuk kita masuk ke dalam tahap setelah kita melewati pandemi, tentu akan ada monitoring dan evaluasi. Dan ini akan dievaluasi setiap 2 minggu, sebagaimana kita dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level Jawa Bali ataupun luar Jawa Bali dilakukan evaluasi setiap 2 minggu dan 1 minggu. Dan kita lihat bahwa PPKM Jawa Bali sekarang sudah banyak yang di level 2 dan level 4-nya juga sudah turun. Jadi oleh karena itu ini akan menjadi salah satu tantangan bagi kita semua agar bisa berjalan dalam suasana normal dan kemudian kasus-kasus bisa kita kendalikan. Jadi yang penting juga ada kerjasama dari masyarakat. Jadi bagi masyarakat walaupun ini sudah longgar, kalau dia bergejala, baik batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa lesu, ataupun dia kontak erat, jangan keluar rumah. Ini juga salah satu upaya kita supaya kita bisa cepat kembali ke dalam kehidupan bersama virus. Dan bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi kedua, selesaikan. Bagi mereka yang sudah vaksinasi kedua, persiapan untuk booster, khususnya bagi lansia dan bagi masyarakat rentan. Ini harus menjadi kerjasama kita semua, antara semua elemen-elemen dalam penanggulangan COVID bersama masyarakat. Dan ini menjadi tanggung jawab kita supaya kita cepat dan lepas dari masalah-masalah ini yang sudah kita jalani selama lebih kurang 2 tahun. Ya, tadi juga sempat disampaikan sebenarnya kunci adalah perilaku masyarakat, protokol kesehatan tetap harus dilakukan, tapi dengan dicabutnya aturan ini Pak, baik dari para pengguna transportasi umum maupun juga pengelola transportasi umum, apa yang kemudian harus dilakukan setelah nantinya dicabut aturan wajib PCR dan antigen ini? Ya, jadi karena ini sudah kita ada pelonggaran, di satu sisi mesti ada pengetatan. Pengetatan itu tentunya adalah bahwa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini harus benar-benar direspons. Jadi mempunyai makna, mempunyai dampak. Yang kedua, target vaksinasi ini harus dikejar. Yang ketiga, kontak tracing tidak boleh berhenti. Kontak tracing ini adalah operasi intelijennya kesehatan. Kontak tracing ini adalah melacak orang-orang yang bergejala, orang-orang yang kontak erat, orang-orang yang diduga positif. Ini harus terus-menerus dikerjakan sampai kita yakin benar bahwa positivity rate itu sudah di bawah 3% atau positivity rate sudah di bawah 2%. Jadi oleh karena itu, Inmendagri selalu membunyikan bahwa pelacakan kontak harus dikerjakan oleh seluruh aparat baik di kabupaten kota dan terus dikerjakan sampai ke desa.
Jadi di satu sisi kita melakukan pelonggaran, tapi di satu sisi di operasi intelijen kesehatan, yaitu pelacakan kontak, ini nggak boleh surut. Karena inilah senjata kita untuk mengetahui seberapa tinggi positivity rate di masyarakat, baik di desa maupun di kelurahan ataupun di kabupaten kota. Dan kemudian juga masyarakat juga diajak agar kepatuhannya juga harus di atas 95%. Kepatuhan di atas 95% artinya setiap saya keluar rumah, saya pakai masker. Kalaupun saya ketemu dengan teman dekat ataupun dalam ketemu dengan pertemuan bisnis, saya harus memakai masker. Kecuali makan dan minum. Kalaupun saya makan dan minum, tentu ada jaga jarak. Jadi ini yang harus disadari oleh semua masyarakat. Dan aplikasi Peduli Lindungi harus terus diaktifkan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan publik, perkantoran, ataupun di terminal, ataupun di mal. Ini harus terus diberdayakan, sehingga aplikasi Peduli Lindungi juga mempunyai dampak. Jadi kalau dia hitam, berarti dia nggak boleh kemana-mana. Kalau dia merah, harus divaksinasi. Kalau dia kuning, berarti harus kurang vaksinasinya. Dan kemudian kalau dia hijau, dia bebas untuk melakukan aktivitas. Ini harus dipahami oleh semua masyarakat, dan ini semua ada aplikasinya di handphonenya masing-masing. Baik, Pak Alexander, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjut kembali. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kami lanjutkan kembali dialog bersama Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Kaginting. Pak Alexander, masih bersama kami? Ya. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini kan juga selain pelonggaran aturan perjalanan, kita juga tahu pemerintah membebaskan masuk para penonton MotoGP Mandalika yang telah melakukan atau telah 2 kali vaksin tanpa melakukan tes PCR atau antigen. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita ketahui bahwa MotoGP Mandalika ini sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kegiatan puncaknya. Setelah kita beberapa minggu lalu ada kegiatan pramusim. Dan dalam kegiatan pramusim ini juga uji coba itu telah dilaksanakan, dan ternyata bagi mereka peserta yang dari luar negeri itu hanya 15 orang yang positif, itu pun ringan, dan kemudian mereka akhirnya sudah bisa kembali. Dan kemudian kasus juga di NTB artinya bisa terkendali. Nah, untuk kemudian yang ke depan ini, karena kita melihat bahwa NTB vaksinasinya cakupannya sangat baik itu yang dosis pertama dan dosis kedua, dan termasuk juga anak-anak, walaupun memang untuk booster belum baru saja dimulai, jadi artinya masih di bawah 5%. Tapi ada keyakinan bahwa kegiatan ini akan bisa dilakukan dengan pengaturan jarak yang memang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kemudian mereka semua yang masuk dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga di semua entry nanti akan ada QR code. Jadi nanti di situ nanti akan ada check-in dan ada check-out. Dan kemudian ini juga nanti akan ada catatan bahwa bagi mereka yang bergejala, upayakan supaya tidak ikut masuk, termasuk mereka yang demam ataupun juga mereka yang sakit. Jadi ini merupakan salah satu terobosan kita di dalam rangka melakukan satu kegiatan di mana ada mass gathering. Tapi mass gathering ini juga diatur sedemikian rupa di mana penumpukannya itu tidak menjadi satu penumpukan yang masif, tetapi dia akan terlokasi menurut segmen-segmen yang sudah disiapkan. Jadi tetap penyelenggara melaksanakan ini dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan supaya tetap protokol kesehatan bisa diterapkan, termasuk juga mereka nanti yang bertempat di fit. Jadi nanti jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan kemudian juga bahwa mereka harus masuk dengan aplikasi Peduli Lindungi, ini juga harus tetap diutamakan. Ini untuk bagi penonton. Dan demikian juga bagi mereka yang datang dari luar, tentu persyaratan bahwa sudah PCR, kemudian sudah vaksinasi, tidak bergejala, dan hotel yang ditetapkan sudah hotel yang menerapkan protokol kesehatan, ini juga sudah diatur. Sehingga kita berharap bahwa kegiatan internasional ini bisa kita jual bahwa Indonesia itu aman dan tidak akan membuat terjadinya lonjakan kasus, baik kegiatan yang sifatnya dengan penonton maupun tanpa penonton. Dan tanpa penonton sudah kita uji coba kemarin waktu musim precision yang telah dilaksanakan di Februari.
Oke, kemudian Pak, ini dengan adanya pelonggaran ini, apakah kemudian langkah mitigasi dan juga antisipasi yang harus kita lakukan? Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah bahwa kontak tracing itu di seluruh wilayah ataupun di seluruh tempat di mana ada kegiatan ini harus dilaksanakan, termasuk juga active case finding. Jadi ini yang nggak boleh dilupakan. Dan kemudian bila mana ada yang positif, memang harus ada tempat isolasi. Bagi mereka yang sakit, tentu rumah sakit harus siap untuk menerima mereka yang sedang dan berat. Demikian juga untuk obat-obatan harus tersedia. Tapi kata kunci yang paling penting adalah bahwa setiap orang kemanapun bergerak, masker itu harus tersedia. Dan karena semua orang pakai masker, maka tempat pembuangan masker juga harus disiapkan. Karena masker itu pasti akan menjadi sumber infeksi juga. Dan demikian juga mengenai vaksinasi, ini juga menjadi pekerjaan kita semua untuk bisa mempersiapkan sehingga betul-betul kondisi ini bisa dikendalikan dan tentunya bahwa penyelenggara akan melaksanakan ini dengan prinsip kehati-hatian. Jadi seluruh ini adalah dalam rangka mempersiapkan tahapan-tahapan kehidupan kita yang selama ini kita jalani dalam situasi pandemi untuk bisa kita masuk ke dalam satu situasi di mana kita hidup bersama dengan virus tersebut. Tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena kita ingat, vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas, tapi protokol kesehatan mencegah penularan. Jadi mencegah penularan adalah sesuatu yang berbeda dengan meningkatkan imunitas. Karena meningkatkan imunitas membuat kita tidak menjadi fatal, tidak membuat menjadi masuk ke ICU, tetapi keluhannya ringan. Tapi penularan ini tergantung kepada perilaku. Jadi tergantung bagaimana kita patuh terhadap masker, patuh terhadap cuci tangan, patuh terhadap menjaga jarak. Oke, kemudian Pak tadi kan juga disampaikan bahwa ini adalah masa peralihan dari pandemi menjadi endemi. Mungkin bisa diberikan gambaran atau faktor-faktor apa saja sih Pak yang sebenarnya bisa kita ketahui bahwa kita bisa dinyatakan siap untuk akhirnya nantinya menganggap pandemi ini menjadi endemi di Indonesia khususnya? Ya, yang satu harus kita ingat bahwa Indonesia binding dengan Badan Kesehatan Dunia melalui International Health Regulation IHR 2005. Jadi apakah itu ada pandemi atau pandemi dicabut, itu semua harus keputusannya adalah keputusan melalui Badan Kesehatan Dunia dan sifatnya adalah global. Dan yang kedua, kendati pun kita bersiap untuk tahapan-tahapan untuk berhidup bersama dengan virus, yang harus kita persiapkan adalah bagaimana positivity rate itu bisa di bawah 2% atau di bawah 1,5%. Ini kata kunci yang harus bisa kita kerjakan. Tentu ini hanya bisa dikerjakan kalau ada kontak tracing yang terus-menerus. Dan kemudian yang harus kita sadari bahwa virus ini selagi dia ditularkan, maka dia akan bereplikasi dan dia akan bermutasi. Oleh karena itu memang kita harus menghambat supaya tidak terjadi penularan. Di samping kita meningkatkan vaksinasi untuk daya tahan tubuh, penularan harus kita stop. Caranya dengan agar kita tidak saling menularkan, tentu kita menggunakan masker. Dan bagaimana kriterianya? Tentu positivity rate sudah di bawah 1,5%, skor di rumah sakit sudah di bawah standar untuk COVID, dan kemudian juga angka mortality juga sudah tidak di atas 3% lagi. Jadi artinya angka mortality juga bisa tidak tekan. Jadi inilah yang kita harapkan sehingga nanti kita akan masuk ke dalam tahap-tahap di mana akan ada recovery. Recovery di dalam kesehatan, recovery di dalam bidang sosial, termasuk juga di dalam pendidikan, juga termasuk di dalam industri, termasuk juga di sosial budaya. Ya Pak Alexander, ini kan kemudian masyarakat juga ada yang menyambut baik, ada yang was-was terkait dengan pelonggaran aturan saat ini. Apa imbauan Anda untuk masyarakat, Pak Alexander? Jadi masyarakat itu yang penting jangan kekhawatiran yang dibangun, tapi bangunlah kewaspadaannya. Dengan kewaspadaan yang tinggi, kita akan optimis. Tapi dengan kekhawatiran yang tinggi, kita akan hidup pesimis. Jadi oleh karena itu, supaya kita tetap optimis dan kita aktif, maka kewaspadaan yang tinggi inilah yang harus kita tingkatkan. Jadi kewaspadaan yang tinggi ini tentu bagaimana kita memperlakukan 3M dalam kehidupan kita, dan kita memfasilitasi supaya 3T berjalan di sekitar kita, dan kita juga
melaksanakan vaksinasi bagi mereka yang sudah vaksinasi kedua untuk booster, dan bagi mereka yang punya anak-anak untuk mendorong anak-anaknya untuk vaksinasi. Jadi ketiga hal ini harus benar-benar kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan kewaspadaan yang tinggi, kita akan lebih optimis, dan kalau kita lebih optimis, tentu kita akan lebih aktif di dalam menghadapi masa depan kita. Baik, jadi harus optimis. Baik, terima kasih Pak Alexander Kaginting, Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan. Terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.